Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas B, kelompok 1, ingin menjelaskan mengenai penelitian kelompok kami yang berjudul Aktivisme Sosial Melalui Penggunaan Media Sosial Instagram, Studi Kasus pada akun Instagram @socialconnect.id. Perkenalkan, nama saya Dinda Iviranti. Saya bersama Patricia Fiovita, Rizky Anindya Putri, dan Yuandra Putri. Pada bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka, dan pertama ada penelitian terdahulu, di mana penelitian yang berjudul Aktivisme Sosial Melalui Penggunaan Media Sosial, Studi Kasus Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, atau dikenal dengan AIMI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konstruksi pemaknaan pada anggota AIMI mengenai pemanfaatan media sosial, serta menjelaskan proses penggerakan dan juga membangun aktivisme pada komunitas. Penelitian ini menghasilkan konstruksi makna anggota AIMI mengenai teknologi informasi komunikasi serta media sosial ditranslasikan pada pemanfaatan yang tentunya dapat membangun nama AIMI menjadi lebih baik. Anggota AIMI memiliki kriteria dalam kategori early adopters. Hal ini dijelaskan pada tahapan innovation decision process, di mana terdiri dari langkah optimalisasi pengetahuan, keputusan, persuasi, konfirmasi, dan implementasi. Kegiatan ini tentunya berjalan secara kontinu dan memiliki timbal balik sebagai bentuk respon dari kebutuhan komunitas dan juga mendorong efisiensi dan efektivitas pada komunikasi dalam komunitas. Selanjutnya ada penelitian yang berjudul Perilaku Generasi Z terhadap penggunaan media sosial TikTok sebagai media edukasi dan aktivisme. Tujuan pada penelitian ini untuk memberikan informasi kepada pembaca di mana media sosial tidak hanya sebagai media penghibur saja, tetapi juga media sosial sebagai media aktivisme dan edukasi yang telah terglobalisasi. Penelitian ini menganalisis perilaku pada generasi Z terhadap TikTok yang dipergunakan sebagai media aktivisme dan pendidikan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa media sosial TikTok memiliki fungsi untuk pendidikan secara informal dan juga aktivisme digital. Pada pendidikan informal didapatkan metode belajar yang dapat berpengaruh pada kegiatan. Selanjutnya, terdapat penelitian berjudul Aktivisme dan Kapitalisme Digital, Konstruksi Branding Warung Kopi Melalui Instagram. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana kompleksitas konstruksi branding warung kopi berhubungan dengan wacana third wave coffee dalam menciptakan gerakan dan inisiatif lokal dan transformasi sosial, serta mengusahakan kepentingan ekonomi, di mana media sosial menjadi platform promosi yang sangat strategis dikarenakan memberikan efektivitas dalam menyampaikan suatu gagasan aktivisme dan kepentingan bisnis. Penelitian ini tentunya juga membahas bagaimana bisnis warung kopi mengasosiasikan diri dengan dunia aktivisme dan memposisikan branding melalui media sosial Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi branding warung kopi di Instagram memuat adanya upaya penciptaan transformasi sosial melalui aktivisme konsumen serta artikulasi identitas gerakan dalam rangka akumulasi kapital sosial dan simbolik. Eni Mariani dan Justito Adi Prasetyo melakukan penelitian yang berjudul Literasi.co sebagai media alternatif dan koperasi akar rumput. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi.co melalui penggunaan model pengelolaan bersama secara kooperatif dan berbasis pada solidaritas sosial berhasil membangun kerja keredaksian yang independen dan bersinergi dengan semangat aktivisme sosial akar rumput. Selanjutnya, ada penelitian berjudul Kaum Muda dan Aktivisme Politik Daring di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gerakan kaum muda melalui metode studi kasus yang bersifat kualitatif. Simpulan dalam tulisan ini menunjukkan praktik aktivisme politik daring dan luring yang ditargetkan pada kaum muda, mengoptimalkan media sosial daring, dan strategi konten yang serupa dengan taktik konten provider favorit anak muda dengan video 1 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Viovita Santisima Manik dengan nomor absen 32. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bab kajian literatur. Penelitian selanjutnya berjudul Aktivisme Sosial mengenai isu lingkungan hidup di Instagram, studi kasus pada mahasiswa komunitas pencinta alam di Medan oleh Nurbani dan Sabila Tri Ananda. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Instagram dimanfaatkan sebagai aktivisme sosial online untuk melakukan sebuah diskusi maupun upaya penyadaran mengenai lingkungan hidup. Hasil observasi dan wawancara menghasilkan data bahwa media baru belum dimanfaatkan anggota Kompas USU sebagai media jaringan dan koordinasi untuk menggerakkan kelompok pencinta alam lainnya. Hal ini sangat disayangkan mengingat fakta bahwa internet mempunyai kemampuan ataupun kekuatan tersendiri untuk membangun kesadaran akan kelestarian lingkungan di masa depan. Lalu penelitian selanjutnya yang menjadi referensi dalam penelitian kami berjudul Aktivisme Cyber Army di Media Sosial, Studi Fenomenologi Komunitas Unit Kegiatan Mahasiswa Islam di Universitas Islam Riau oleh Tessa Sasrini dan Yudi Daherman. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat perubahan sosial yang terjadi pada anggota komunitas UKMI Al-Kahfi untuk menjadi cyber di media sosial dan meneliti lebih dalam perubahan sosial yang terjadi di UKMI Universitas Islam Riau dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta mengetahui proses mahasiswa Al-Kahfi UKMI memutuskan diri sebagai cyber army. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sebagian mahasiswa yang tergabung dalam komunitas UKMI Al-Kahfi di Universitas Riau menggunakan media sosial sebagai wadah aktivisme mereka dalam mengutarakan pendapat di media sosial, dengan tetap mempertahankan simbol-simbol keislaman yang berpegang pada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Lalu, sebagian mahasiswa lainnya menggunakan media sosial mereka hanya sebagai media publikasi saja. Lalu referensi selanjutnya, penelitian berjudul Aktivis Media Sosial sebagai Penggagas Tagar Najwa Shihab Galakan Social Distancing lewat hashtag atau tagar di rumah aja oleh Nadia Raisa dan Irwansyah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana aktivis media sosial menggunakan hashtag untuk menggerakkan komunitas mengambil tindakan. Hasil dari penelitian ini nantinya akan disampaikan melalui respon dari kampanye dan aktivisme yang dilakukan oleh Najwa Shihab selaku aktivis media sosial. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya unggahan berupa dokumentasi masyarakat yang melakukan aktivitas di rumah dengan mencantumkan tagar di rumah aja. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang hanya ikut menyuarakan kegiatan ini tanpa memberikan bukti atau dokumentasi. Namun, tetap dengan bantuan masyarakat yang baik dan juga keikutsertaan masyarakat dalam mengunggah kegiatan bertagar di rumah aja maupun masyarakat yang mengunggah tanpa bukti atau dokumentasi tetap menghasilkan respon yang positif dari aktivisme sosial yang dilakukan ini. Lalu selanjutnya adalah penelitian yang berjudul Aktivisme dan Kesukarelawan dalam Media Sosial. Komunitas Kaum Muda Yogyakarta oleh Rama Wisnu Dewantara dan Derajat S. Widiaharto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kaum muda Yogyakarta yang terhimpun dalam berbagai komunitas berhasil memanfaatkan media sosial sebagai penyeimbang, pengingat, dan suplemen gerakan baru bagi komunitas kaum muda. Hasil dari penelitian ini nantinya akan menghasilkan temuan bahwa komunitas kaum muda di Yogyakarta memanfaatkan media sosial mereka sebagai wadah untuk menyebarkan isu dan informasi mengenai kegiatan aktivisme mereka. Mereka menggunakan media sosial untuk menarik orang-orang untuk ikut bergabung dalam komunitas mereka. Kegiatan aktivisme dalam media sosial ini juga membantu peran pemerintah untuk menjangkau isu dalam masyarakat yang terdapat dalam lingkup kecil. Lalu untuk kajian literatur yang terakhir diambil dari penelitian dengan judul Sosial Media Aktivisme oleh Komunitas Arek Tuli Kartu Surabaya oleh Filda Adelina Nur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
bentuk aktivisme media sosial oleh komunitas Arek Tuli Kartu Surabaya melalui Instagram. Hasil dari penelitian ini nantinya akan menghasilkan data bahwa Instagram menjadi alat utama bagi komunitas Arek Tuli Kartu Surabaya untuk mendistribusikan kegiatan aktivisme sosial mereka. Selain itu, media sosial Instagram juga menjadi alat untuk mobilisasi bagi masyarakat yang hendak bergabung dalam kegiatan-kegiatan aktivisme yang dilakukan oleh komunitas Kartu Surabaya. Selain itu, Kartu Surabaya juga menggunakan media sosial Instagram sebagai alat untuk mengumpulkan data dan menggali informasi bagi komunitas tuli terhadap akses televisi yang ada di Indonesia. Sekian kajian literatur yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anindya Putri dengan nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan konseptual. Penelitian ini menggunakan teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Rogers dan telah menjadi satu teori modernisasi yang paling berpengaruh. 10 konsep kunci dalam dinamika difusi inovasi yang dirangkum dalam penjelasan Rogers yaitu: yang pertama, relative advantage. Media baru serta teknologi informasi dan komunikasi memiliki nilai keunggulan yang lebih dan ekonomis, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan. Trialability, yaitu kemampuan untuk diuji coba, adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba dalam batas tertentu. Jadi, agar cepat diadopsi, suatu inovasi seharusnya dapat menggambarkan atau menjelaskan keunggulannya. Yang ketiga adalah observability. Kemampuan untuk diamati adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin besar seseorang melihat suatu inovasi, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang atau kelompok tersebut mengadopsinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar keunggulan, kesesuaian, kemampuan untuk diuji coba, kemampuan untuk diamati, serta semakin kecil kerumitannya, maka semakin besar kemungkinan suatu inovasi dapat diadopsi. Yang keempat adalah communication channel. Tujuan adanya komunikasi yaitu agar terciptanya satu pemahaman dalam 2 atau lebih partisipan untuk sebuah pesan melalui saluran komunikasi. Dengan demikian, diadopsinya suatu inovasi dipengaruhi oleh yang pertama partisipan komunikasi dan yang kedua saluran komunikasi. Yang kelima adalah homopilous group, ialah derajat kesamaan atribut antara individu yang berinteraksi terhadap proses difusi. Semakin besar derajat kesamaan atribut partisipan komunikasi, maka semakin efektif komunikasi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Konsep kunci dalam teori difusi inovasi yang berikutnya adalah pace of innovation or reinvention, ialah bagaimana suatu organisasi dengan cepat bangkit dan kembali bergerak dari keterpurukan dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Berikutnya adalah norms, roles, and social networks. Dalam menjalankan fungsinya, suatu organisasi perlu memperhatikan peran dari nilai dan norma yang berlaku umum di masyarakat. Berikutnya adalah opinion leader. Berarti sebuah organisasi memiliki ide-ide baru melalui akses media yang dimilikinya. Relatif lebih kosmopolit, memiliki terpan lebih besar terhadap agent of change, memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan yang tinggi, serta memiliki jejaring sosial yang jauh lebih luas dari orang kebanyakan. Berikutnya adalah compatibility, merupakan pengalaman nyata mengenai norma dan nilai yang sudah ataupun pernah berlaku. Dengan ini tentu akan memunculkan perasaan senasib dan sepenanggungan, sehingga masyarakat akan lebih aware mengenai isu-isu sosial yang disuguhkan. Berikutnya adalah infrastruktur, yaitu keberadaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan inovasi akan menjadi penentu keberhasilan difusi inovasi. Sebagai contohnya, saat ini teknologi informasi sedang berkembang dengan pesat, termasuk sosial media di dalamnya. Para organisasi dapat memanfaatkan sosial media untuk menyuguhkan isu-isu terkait.
Berikutnya adalah variabel yang kami gunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama ada aktivisme sosial. Aktivisme sosial sendiri merupakan sebuah aktivitas sosial yang berlangsung dan memungkinkan terjadinya sebuah perubahan sosial, yang dalam hal ini terjadi dalam lingkungan komunikasi via internet. Yang kedua adalah Instagram. Instagram merupakan sebuah platform media sosial yang berfungsi untuk membagikan momen berupa foto dan video pribadi. Namun, seiring berkembangnya fungsi media sosial, fungsi Instagram perlahan bergeser menjadi sumber informasi dan juga isu-isu terkini. Saat ini, banyak akun-akun di Instagram yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi dan isu-isu terkini yang tidak terjamah oleh pemerintah.